Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Cindy Aprilia dengan NIM 0804 1282 227037. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai profil metabolit dan fitokimia 2 kultivar bawang merah kelompok Allium cepa L agregatum berdasarkan resonansi magnetik nuklir. Pembahasan ini disusun oleh Alfandi, Alia, dan saya sendiri serta Maulia Musyahada. Seperti yang kita ketahui, bawang merah sering digunakan sebagai penyedap rasa dan bumbu masak, serta memiliki berbagai khasiat obat. Umbi bawang merah mengandung metabolit sekunder seperti flavonoid, saponin, tanin, minyak astrik, kaempferol, flavonglikosida, fluoroglusin, dihidroalin, sikloalin, metialin, quercetin, polifenol, dan sulfur. Setiap senyawa tersebut memiliki aktivitas farmakologi. Flavonoid berperan dalam pengobatan penyakit katarak, jantung, dan kanker. Tanin berfungsi sebagai antioksidan, antibakteri, dan anti jamur, sedangkan saponin berperan sebagai pengencer dahak pada gangguan batuk. Untuk alat dan bahan bisa dilihat pada slide berikut ini. Untuk pembuatan ekstrak etanol umbi bawang merah, yaitu digunakan sebanyak 1000 gram serbuk simplicia umbi bawang merah dimasukkan dalam wadah maserasi, lalu dilarutkan dalam 75 bagian etanol sebanyak 7,5 liter sekali diaduk dalam wadah tertutup dan dibiarkan selama 5 hari terlindung dari cahaya. Setelah 5 hari, sampel disaring, setelah itu ampas yang disaring dimaserasi kembali dengan pelarut 25 bagian etanol sebanyak 2,5 liter hingga diperoleh seluruh pelarut 10 liter. Lalu didiamkan selama 2 hari, maserat diuapkan dengan bantuan rotary evaporator pada suhu 70 derajat Celcius sampai diperoleh ekstrak. Screening fitokimia ekstrak etanol, yang mana di sini dapat dilihat pada slide berikut ini. Kami di sini menggunakan screening flavonoid, saponin, steroid dan tritepenoid, tanin, dan alkaloid. Untuk hasil screening fitokimia ekstrak aluminium cepa bisa dilihat pada tabel berikut ini, yang dimana pada tabel berikut ini hasilnya menunjukkan keseluruhannya itu positif. Untuk bahan dan metodenya, untuk bahan tanaman yaitu 7 umbi, tuk-tuk, dan trisula ditanam pada kondisi lapangan yang sama, dipanen dan dipotong kecil-kecil. Kemudian setelah itu dilakukan persiapan sampel, yang mana umbi dikeringkan beku 72 jam, diekstraksi menggunakan metode bifase dengan penambahan standar internal TMSP dan TMS. Setelah itu dilakukan analisis NMR dan analisis data. Spektrum HNMR direkam pada suhu 30 derajat Celcius menggunakan spektrometer 500 MHz. Kemudian diproses dengan MNOVA. Data dianalisis dengan PCA atau Principal Component Analysis, dan PLSDA Partially Sequenced Discriminant Analysis menggunakan metabol analis. Signifikansi diuji dengan ANOVA, dilanjutkan uji Turkey. Dilakukan metode tadi dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, yang dimana tuk-tuk dan trisula masing-masing memiliki umbi berbentuk bulat dan kerucut. Menurut bagian warna RHS, kulit tuk-tuk berwarna abu-abu kemerahan, sedangkan kulit trisula berwarna merah keunguan, seperti yang terlihat pada gambar 61A seperti gambar 1A1 dan 1B1. Warna daging umbi tuk-tuk adalah ungu B, sedangkan umbi trisula berwarna merah sampai keunguan. Foto warna daging dapat dilihat pada gambar 1A2 dan 1B2. Spektrum 1HNMR umbi bawang merah dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu asam amino, gula, dan aromatik, berkisar antara 0,0 ppm hingga 3,0 ppm, dari 3,0 ppm hingga 5,5 ppm, dan dari 5,5 ppm hingga 8,6 ppm. Ekstrak polar didominasi oleh puncak gula berintensitas tinggi. Sinyal minor dari asam amino dan aromatik juga diamati pada gambar 2A. Spektrum yang dikumpulkan dari ekstrak CDCl3 tidak dianalisis dalam penelitian ini dikarenakan senyawa kimia yang terdeteksi tidak dapat diidentifikasi karena keterbatasan data yang tersedia dalam basis data. Nilai Q2 model PLSDA
Nilai Q2 model PLSDA diperoleh melalui cross validation sebesar 0,64 dengan R2 sebesar 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang baik dan dapat diandalkan untuk analisis multivariat. Uji permutasi menunjukkan p-value kurang lebih dari 0,05 yang mengindikasikan adanya perbedaan metabolit yang signifikan antara dua kultivar. Dengan demikian, model PSDA yang dikembangkan dinyatakan valid dan terpercaya untuk pemprofilan metabolit. Metabolit primer yang teridentifikasi pada penelitian ini didominasi oleh sukrosa, glutamin, asam sitrat, kolin, metin, treonin, propin, dan asam format dengan perbedaan signifikan antara kultivar trisula dan tuktuk. Kandungan treonin, metin, dan propin lebih tinggi pada trisula. Metin dan propin merupakan senyawa yang berperan dalam sifat kepedasan serta ketahanan tanaman allium. Perbedaan ini kemungkinan dipengaruhi oleh variasi genetik, warna umbi, dan adaptasi metabolik terhadap lingkungan tropis, sehingga trisula diduga memiliki kepedasan lebih tinggi daripada tuktuk. Selain itu, tingginya kandungan treonin pada trisula juga berhubungan dengan potensi resistensi terhadap stres biotik dan abiotik sebagaimana dilaporkan pada tanaman lain, sehingga secara keseluruhan trisula diperkirakan lebih adaptif dibandingkan tuktuk. Nah, selanjutnya itu perbedaan pada trisula dan tuktuk ini kemungkinan dipengaruhi oleh variasi genetik, warna umbi, dan adaptasi metabolik, sehingga trisula diperkirakan lebih adaptif dan tahan terhadap stres dibandingkan tuktuk. Metabolit ini yang diidentifikasi sebagai kontributor penting terhadap perbedaan antara tuktuk dan trisula. Hasilnya disajikan sebagai rata dan deviasi metabolit yang menunjukkan perbedaan signifikan dalam konsentrasi relatif antara kedua kultivar adalah kolin. Dapat dilihat pada gambar 6. Dalam penelitian ini, kolin pada trisula secara signifikan lebih tinggi daripada kolin pada tuktuk. Peran kolin pada spesies allium belum diketahui, namun kolin dan glisin betain diketahui berperan penting dalam penyesuaian osmotik dan respon terhadap stres lingkungan, termasuk stres kekeringan pada jagung. Kesimpulan pada pembahasan ini yaitu pendekatan metabolit berhasil membedakan profil metabolit dua kultivar bawang merah. Secara spesifik, 8 senyawa utama berkontribusi pada perbedaan antara tuktuk dan trisula. Metabolit ini mencakup 4 asam amino dan turunannya yaitu treonin, metin, propin, dan glutamin, sukrosa, dan 2 asam organik termasuk asam sitrat dan asam format, serta metabolit lain. Kolin juga ditemukan berbeda secara signifikan antara keduanya.